Assalamualaikum. Kisah, cerita, legenda, mitos, atau apapun yang semisalnya selalu memberikan kesan spesial di dalam hati para pendengarnya. Betapa banyak orang yang percaya dengan legenda masa lalu, padahal benar atau tidaknya tidak bisa dipastikan. Berapa banyak orang yang percaya mitos ini, dan padahal itu semua hanya omong kosong belaka. Kenapa mereka percaya? Karena cerita selalu memberikan efek nyata di pikiran para pembaca dan pendengarnya. Kali ini kami akan merangkumkan kisah-kisah teladan yang bersumber dari hadis-hadis sahih. Apa kamu pernah mendengarnya? Lalu, apa yang kamu dapat dari cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe. Karena subscribe sangat membantu channel ini. Terima kasih, selamat menyimak. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bercerita, dahulu ada 3 orang dari kalangan orang sebelum kalian, yaitu dari kalangan Bani Israel yang pergi berkelana. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah gua, kemudian mereka pun masuk ke dalamnya. Tak lama kemudian ada batu besar yang jatuh dari gunung dan menutup pintu gua tersebut. Salah seorang di antara mereka mengatakan, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalian harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara perantara kebaikan amal soleh kalian. Kemudian salah seorang di antara mereka berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai 2 orang tua yang sudah renta dan saya tidak pernah mendahulukan selain keduanya, baik keluarga maupun pelayan untuk meminum air. Pada suatu ketika saya pergi mencari kayu bakar. Sampai tatkala pulang saya mendapati keduanya telah tertidur, maka saya memerah susu untuk makan malamnya. Namun saya dapati keduanya sudah tertidur sangat pulas. Saya enggan untuk membangunkannya dan saya tidak mau memberikan susu tersebut kecuali kepada keduanya dahulu. Sehingga saya menunggu dengan tetap memegang gelas hingga keduanya terbangun sampai terbit fajar. Sementara anak-anakku merengek meminta minum di bawah kakiku. Sampai akhirnya kedua orang tuaku terbangun lalu meminum air susu tersebut. Ya Allah, kalau sekiranya hal itu saya lakukan karena ikhlas mengharap wajah-Mu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Maka batu itu pun bergeser sedikit, akan tetapi mereka belum bisa keluar darinya. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai keponakan yang paling saya cintai. Dalam riwayat lain dikatakan, dan saya mencintainya sebagaimana cintanya seorang laki-laki kepada perempuan. Maka saya menginginkan dirinya, namun ia menolaknya. Hal itu berlangsung sampai datang suatu masa paceklik yang membuatnya kekurangan, ya Allah. Hingga pada suatu hari ia datang kepadaku, maka saya memberikannya uang sebanyak 120 dinar agar dirinya mau saya pergauli. Ia pun menyetujuinya, ya Allah. Sampai kiranya saya sudah mampu melakukan apapun yang saya inginkan. Dalam riwayat lain disebutkan, tatkala diriku sudah berada di antara 2 kakinya, ya Allah, ia berkata, takutlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla, jangan engkau robek cincinnya selain dengan cara yang benar. Kemudian saya tinggalkan dirinya, ya Allah, sedangkan dia adalah orang yang paling saya cintai. Saya juga tinggalkan semua uang yang telah saya berikan kepadanya. Ya Allah, kalau sekiranya saya lakukan itu dengan ikhlas mengharap wajah-Mu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Kemudian batu tersebut tergeser lagi, akan tetapi mereka masih belum mampu untuk keluar. Sedangkan orang yang terakhir berkata, ya Allah, saya pernah menyewa beberapa orang pelayan dan saya telah memberi upah semua pegawai kecuali 1 orang. 1 orang tersebut meninggalkan upahnya tanpa mengambilnya, ya Allah. Maka saya investasikan upahnya tersebut sampai menjadi harta yang sangat banyak. Pada suatu ketika orang tersebut datang kepadaku sembari mengatakan, wahai hamba Allah, berikan upah saya yang dulu. Lalu saya menjawab, semua yang engkau lihat ini adalah hasil upahmu, wahai kawan. Unta, sapi, kambing, serta budak, semuanya milikmu. Kemudian ia menanggapi, wahai hamba Allah, jangan mengejekku. Maka saya menjawab, saya tidak sedang mengejekmu.
Kemudian dirinya mengambil semua harta tersebut tanpa menyisakan sedikit pun. Ya Allah, jika sekiranya saya mengerjakan hal itu dengan ikhlas mengharap wajah-Mu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa mereka bertiga. Maka batu tersebut tergeser hingga mereka mampu keluar dari gua tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim.